Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembaca buku yang saya banggakan, perkenalkan saya Nasruddin Safahan. Video ini sengaja dibuat untuk memandu para pembaca buku sekalian bagaimana cara menjalankan proyek-proyek aplikasi yang diinkludkan di dalam buku ini. Sebagaimana para pembaca ketahui bahwa di dalam buku pengembangan aplikasi mobile berbasis Android ini ada beberapa proyek aplikasi yang menjadi inti bahasan. Proyek-proyek aplikasi tersebut adalah yang pertama adalah aplikasi Secure Message dengan algoritma RC6, kemudian aplikasi berbasis Location Based Service. Dalam hal ini ada dua proyek aplikasi. Yang pertama adalah LBS Phone dan LBS Sistem Informasi Tower. Kedua proyek ini berbeda dalam segi teknik pengoraman maupun cara pengoramannya, di mana LBS Sistem Informasi ini menggunakan modul library ya. Kemudian aplikasi pembelajaran English Conversation, kemudian aplikasi makhrajul huruf Al-Quran, kemudian aplikasi pembelajaran matematika, kemudian aplikasi dokter gigi. Bahasan yang dibahas di dalam video ini adalah berupa lab demo tentang penjelasan isi DVD, kemudian lab demo cara instalasi software kebutuhan yang digunakan, kemudian cara menggunakan software setelah dilakukan instalasi, kemudian adalah persiapan coding dan menjalankan shortcode aplikasi yang diinkludkan di dalam buku ini. Para pembaca yang saya banggakan, mari kita mulai bahasan dari penjelasan isi DVD yang diinkludkan di dalam buku ini. Dianjurkan kepada para pembaca sekalian untuk melakukan copy isi DVD yang diinkludkan ke dalam sistem harddisk Anda. Dianjurkan seperti itu karena secara teknis instalasi dari harddisk atau DVD itu lebih cepat dan lebih aman instalasi dari harddisk ya. Setelah tercopy seperti ini, saya contohkan di dalam isi DVD itu ada dua folder. Yang pertama adalah software, yang kedua adalah shortcode ya. Software ini berisi aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan untuk pra-coding ya. Isinya ada SAM, ada SDK Eclipse, kemudian ada JDK. SAM ini kita gunakan sebagai service PHP dan MySQL-nya, tidak mesti SAM ya. Ada produk-produk yang lain, LAM dan sebagainya ya. Ini disesuaikan dengan yang Anda gunakan. Di dalam DVD ini sengaja saya includekan SAM untuk Linux, kemudian SAM untuk versi Windows. Bisa Anda lakukan instalasi ini dengan mengkliknya untuk Windows, kemudian untuk Linux ini tentu dilakukan ekstraksi ya. Kemudian adalah JDK, sama halnya dengan SAM tadi. Di dalam JDK ini juga disediakan beberapa file, harap disesuaikan dengan sistem komputer kita. Apabila sistem komputer kita menggunakan Windows 32, silakan melakukan instalasi terhadap JDK 7U Windows 586 ini. Apabila sistem Windows yang digunakan adalah sistem 64 bit, dianjurkan supaya melakukan instalasi yang versi 64 bit. Begitu juga untuk Linux, ada versi 32 bitnya, kemudian ada versi 64 bitnya. Disesuaikan dengan penggunaan Windows-nya. Seperti yang saya gunakan Windows sekarang ini menggunakan JDK yang 64 bit karena kebetulan Windows yang saya gunakan ini adalah Windows 7 64 bit. Kemudian SDK Eclipse-nya, begitu juga dengan SDK Eclipse-nya yang kita gunakan adalah sesuai dengan versi operating system yang kita gunakan. Nah,
Di sini paket SDK Eclipse ini sudah merupakan satu bundle antara ADT, Eclipse dan Android SDK Managernya. Jadi dia hanya satu kali instalasi atau satu ekstra. Nah, file-file ini sebenarnya bukan file-file untuk diinstalasi. Anda hanya disuruh untuk melakukan ekstraksi atau mengekstrak folder ini sehingga langsung bisa digunakan. Jadi tidak ada proses instalasi seperti SAM yang tadi ya. Ini hanya proses ekstrak, bisa langsung dipakai. Kemudian di dalam DPD juga ada folder shortcode ya. Shortcode di sini ada untuk Android client-nya ini. Kemudian ini juga ada shortcode untuk sisi servernya ya. Setelah proses ekstrak selesai, Anda bisa langsung membuka Eclipse-nya di tempat saya ekstraknya di sini di buku. Kemudian ini hasil ekstraknya tadi. Sini terlihat ada dua folder, Eclipse sama SDK-nya. Eclipse-nya bisa Anda buka langsung dengan mengklik Eclipse exe ini. Double klik sehingga terbuka seperti ini. Untuk pertama kali biasanya Anda dianjurkan men-setting reference-nya. Tujuannya adalah untuk memberitahu Eclipse bahwa Android SDK kita sudah ada dan posisi foldernya. Tentu posisi foldernya disesuaikan dengan proses ekstraksi yang tadi. Kalau saya di sini ya, tinggal Anda okekan itu sehingga muncul platform yang ada di dalam Android SDK kita ini. Khusus untuk Android SDK untuk versi Windows-nya ini maupun versi Linux, saya sudah update yang sering digunakan, yaitu yang Android 4.22 yang terakhir sama Android 22. Jadi ini udah ada ya. Jika Anda membutuhkan Android versi lain ya, terbaru atau 23, 3 dan 41 dan segala macam ya, Anda bisa mengupdate sendiri by online internet ya. Tapi untuk sampling di DPD itu Android SDK-nya berisi platformnya yang ini ya. Oke, kita okekan di sini ya. Nah, Eclipse kita ini sudah bisa berjalan ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita melakukan import terhadap project shortcode yang ada di buku ya. Dengan caranya adalah tinggal klik import sini seperti ini, pilih existing Android code ya, dan next kan tinggal Anda browse di mana folder code-nya berada. Kalau di saya itu berada tadi, sudah saya kopikan contoh shortcode-nya di C Android. Nah, ini dia code-code-nya itu ada SMS, proyek-proyek yang diwasi buku ini sudah saya copy dari DPD-nya ke C Android. Tinggal itu kita importkan di C Android seperti ini. Oke, sehingga muncul di sini semua. Tinggal Anda lakukan proses finish sehingga proyek-proyek itu semua muncul di sistem package explorer dari SDK kita ya. Jadi code-code kita ini udah siap digunakan ya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat Android virtual device manajernya ketika kita merunning project ini di emulator Android. Tinggal klik logo ini ya, klik seperti ini ya. Di sini sudah ada beberapa yang saya buat. Kalau Anda mau buat baru untuk pertama kali, tinggal Anda klik new seperti ini. Buat Android name-nya misalnya Proyo, atau yang terbaru sekarang Jelly Bean ya. Device targetnya bisa Anda pilih di sini 34 misalnya. Kemudian Android levelnya bisa Anda pilih di sini. Kita misalkan pilih level 17 ya.
kalau Anda mengatur memori, memorinya di sini juga bisa Anda atur ya. Kemudian SD card-nya juga bisa Anda atur di sini. Tinggal pilih OK. Ya. Emulator Anda sudah ada ya. Tinggal Anda pilih untuk memulainya, tinggal Anda klik Start ya. Lagi proses loading, kita tunggu saja. Nah, setelah emulatornya hidup seperti ini, emulator ini berarti sudah siap menerima running project ya yang ada ya, seperti ini ya. Ini udah emulatornya udah ready. Oke, untuk uji coba projectnya bisa Anda running salah satu project khusus untuk project LBS on dengan mTower ini project LBS. Kalau ada ketika proses import selesai di project Anda ini, dia masih ada beberapa code yang dikasihnya berwarna merah karena library-nya tidak jalan, lakukan biasanya adalah reboot dari library-nya ya, dengan cara mengklik kanan untuk project yang ada merahnya ya. Dalam hal ini yang memungkinkan bisa jadi merah adalah LBS Phone dengan mTower, karena platform Google Apps-nya mungkin ada beberapa untuk sistem komputer dia tidak jalan ya. Jadi tinggal Anda klik properti seperti ini ya, pastiin library-nya di sini sudah ada maps-nya seperti ini ya. Kalau belum, tinggal Anda add external jar ya, Anda pilih ke Google Apps sistem SDK Android Anda. Nah, untuk menguji coba emulator yang sudah jalan tadi, kita running salah satu project saja. Contohnya kita pilih yang enkripsi SMS ya. Kita coba running ini, tinggal Anda klik running ini ya. Dia akan prosesnya akan jalan ya. Di sini Anda lihat di uploadnya ke emulator 554 ya. Oke. Ini emulatornya. Emulatornya ini ya. Kita tunggu sampai dia benar-benar running di sini ya. Di sini masih proses instalasi. Khusus untuk emulator ini ya, bisa Anda juga melakukan proses running project ini langsung ke device-nya. Tentu pastikan device-nya sudah terhubung dengan sistem Eclipse-nya ya. Artinya device yang Anda punya tercolok melalui USB ya. Jadi bisa Anda running langsung ke device yang Anda punya ya, seperti itu. Nah, ini dia jadi project-project yang ada di sini sudah bisa Anda running langsung, kecuali project yang membutuhkan file konfigurasi di luar sistem Eclipse-nya ya. Ada beberapa project di sini yang tipenya client server. Tentu di bidang servernya atau di bagian servernya itu harus kita setting juga beberapa file ya. Tapi project-project yang tidak memerlukan setting konfigurasi files eksternalnya seperti enkripsi SMS, Dr. Gizi, English Conversation, makhrajul huruf dan yang lain-lain ini kita sudah bisa langsung ini di running ya, seperti ini contohnya, dia sudah bisa di running. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dari bagian sisi server untuk keperluan project-project yang bertipe client server.
project itu adalah LBS Phone dengan mTower ya. Project ini adalah project yang client server ya. Nah, untuk bagian servernya ya, sudah disediakan di dalam buku. Langkahnya adalah Anda kopikan dari folder shortcode, itu ada folder server. Di sini ada 2 folder ya. Folder ini adalah berisi service VAV-nya ya. Kemudian ini berisi database-nya ya. Langkah pertama ya, Anda copy kedua folder ini ke dalam sistem HTTP Docs. Di sini tinggal Anda pastikan di sini. Oke. Seterusnya adalah kita akan melakukan proses import database ya. Ini kita lakukan, yang pertama adalah phone, kemudian mTower. Caranya banyak ya, bisa Anda melakukan dengan tools SQL Log misalnya seperti ini. Bisa tinggal Anda lakukan proses import di sini ya. Di tools ini ada restore ya, atau bisa juga Anda lakukan dengan PHP MyAdmin ya. Di sini tinggal Anda pilih import ya. Import seperti ini, tinggal Anda pilih ya, filenya di sini ya, file yang mau diimportkan ya. Tadi ini di code server phone ya. Nah, Anda open di sini ya, nanti pilih go ya, sehingga akan muncul prosesnya. Setelah proses import berhasil, kita akan menemukan database yang telah kita import tadi. Di sini ada database phone ya. Kemudian ada satu lagi database yang sudah kita import tadi adalah mTower ya. Nah, ini dari sini kita bisa lihat bahwa database-nya sudah berhasil diimport ya. Tabel-tabelnya sudah ada dan isi-isinya sudah ada ya. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk memastikan service VHV untuk aplikasi ini dari bagian servernya sudah jalan ya. Di sini ya, tadi sudah kita kopikan folder masing-masing itu ke HTTP sistem kita. Di sini phone ya, phone ya. Nah, tinggal Anda panggil ini di localhost phone, untuk administrasinya di admin ya. User yang default di sini kita buat adalah admin, passwordnya juga adalah admin. Oke. Nah, di sini sudah terbuka bagian server untuk aplikasi ini. Di sini ada pengaturan user, subcabangnya tinggal Anda manajemen di sini keperluannya ya. Oke, sampai sini dari segi bagian server sudah berhasil kita lakukan ya. Khusus project LBS Phone dengan mTower ya, Anda belum bisa merunning ini walaupun dari bagian sisi servernya sudah, karena project ini termasuk project LBS di mana dia menggunakan Google Library, Google Maps di dalam projectnya ya. Kita membutuhkan yang disebut dengan AVK untuk connect terhadap Google Server Maps-nya ya. Jadi untuk kedua project ini kita membutuhkan yang disebut dengan AVK ya. Sebelum Anda merunning ini, pastikan bahwa AVK-nya itu adalah AVK dari kita masing-masing atau sistem komputer kita masing-masing. AVK-nya berada di dalam file main XML ini. Ganti atau replace ini dengan AVK yang kita
masing-masing buat ya, yang sebentar lagi kita live demokan bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian untuk project mTOR, VK-nya berada di folder di dalam XML map ya. Ini dia. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba merequest atau melab demokan bagaimana mendapatkan VK ini. Nah, selama ini AVK yang pernah Anda temukan atau pernah Anda buat itu boleh dikatakan itu adalah generasi AVK yang pertama ya. Saat ini Anda tidak bisa merequest generasi AVK yang pertama lagi karena pada saat ini sekarang AVK yang pertama itu sudah tidak bisa request lagi karena sekarang AVK Google Maps Android itu sudah masuk generasi versi kedua ya. Semenjak tanggal 18 Maret 2013 ya, kita tidak dapat merequest PK yang seperti dulu lagi. Jadi kita harus melalui administratif yang disebut dengan Google Maps Android AVK versi 2 ya. Nah, khusus Anda yang sudah pernah melakukan request AVK seperti saya 2 tahun yang lalu, itu tetap Anda bisa gunakan. Cuma maka sekarang bagi yang belum pernah melakukan request AVK ya, itu diwajibkan masuk melalui manajemen Google Maps ya. Anda pilih di sini ya. Ini penjelasannya cukup panjang di sini ya. Langsung Anda masuk ke getting started saja. Di sini Anda bisa baca detailnya ya. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mendapatkan certificate information-nya. Pilih bagian display debug certificate fingerprint. Nah, di sini ada cara mendapatkannya. Kita perhatikan itu. Pertama, kita harus mengetahui di mana posisi debug gesture kita. Biasanya itu di sistem usernya kita di folder bintang titik Android ya. Coba kita masuk ya. CMD untuk Windows, kalau Linux di terminal, katanya di folder bintang. Langsung aja cd change directory, masuk ke titik Android. Seperti ini kita lakukan dir di sini. Kita perhatikan apa debug gesture-nya ini ada. Ya. Oke, selanjutnya kita hanya melakukan keytool into Linux, ini untuk Windows. Oke, kita copy. Nggak usah diketik manual untuk menghindari kesalahan, di copy saja, di copy. Pastikan dulu di notepad untuk memastikannya. Anda perhatikan di sini, ini ada nama foldernya ya. Ini sesuaikan dengan sistem komputer Anda. Karena kita sudah masuk ke dalam folder bintang titik Androidnya, jadi kita tidak butuh lokasinya ini saja lagi ya. Tinggal kita butuh nama filenya saja ya, seperti ini. Baru ini kita copy, kita pastikan di sini ya. Pastikan di enter. Oke ya, ini dia certificate dalam bentuk hashing ini. Oke ya. Selanjutnya Anda perhatikan di sini untuk melakukan request untuk AVK-nya ya. Anda di sini tinggal masuk ke konsolnya saja, sebenarnya seperti yang disampaikannya di sini ya. Untuk mendapatkannya tinggal Anda masuk ke Google Abyss konsolnya saja, double klik saja. Pastikan Anda mempunyai akun Gmail ya untuk melakukan requestnya. Oke, kita tunggu. Oke, ini dia tampilan untuk Google Console-nya. Oke, sabar, masih loading. Oke, caranya kita masuk ke pilihan AVI Access. Di sini Anda lihat create new Android key. Oke, di sini dikatakannya pastikan keytool yang Anda sudah lakukan.
caranya kita blok ini. Kalau di CMD-nya Windows, kita bisa melakukan melalui proses mark ya. Anda copy blok ini, pastikan yang dimintanya di sini adalah SH1-nya. Jadi SH1 bukan MD5-nya, SH1-nya. Ctrl C, pastikan di sini dulu. Memang agak sensitif ya bagi yang ini. Coba ulangi sampai dapat. Habis itu Ctrl C, di sini lagi belum berhasil. Ini memang agak sensitif, diulang lagi sampai berhasil. Lagi. Oke, ini kita kopikan ke sini dengan melakukan inisialnya terakhir adalah titik, koma, titik. Finish, misalnya kita lakukan create ya. Jadi APK-nya ini ya. Ini tinggal Anda copy dan gantikan APK yang di sini ya, supaya Anda siap menjalani project ini ya. Oke. Nah, setelah APK-nya didapatkan, selanjutnya adalah kita masuk ke service untuk melakukan proses on atau aktif terhadap service yang kita gunakan. Di sini Anda tinggal masuk ke pilih yang disebut dengan Google Maps Android 2. Google Maps Android, Google Maps, bukan Google Maps ini ya, ini untuk API yang disebut dengan Google Maps Android versi 2. Ini dia ya, Google Maps Android versi 2 Anda on kan ya. Selanjutnya kita akan coba live demokan running project-project yang diinkludkan di buku ini semuanya. Setelah kita import seperti ini project-projectnya, yang pertama kita jalankan yang Dr. Gizi. Pilih salah satu file Java-nya, bisa Anda running langsung melalui sini atau klik kanan projectnya, run as Android application, pilih emulatornya, emulator yang menjalankan. Di sini saya ada emulator 1554 dan juga handphone saya Samsung. Saya buat di sini menjadi emulator juga. Kita running pertama untuk emulator. Ini emulatornya. Di sini dia lagi automatic target mode. Habis itu starting. Kita lihat tampilannya di sini ya. Ini tampilan aplikasi ini jalan di emulator ya. Nah, kalau kita running di device-nya langsung gimana? Coba kita running ke Samsung-nya saya, device handphone-nya saya. Kita pilih handphone-nya saya di sini. Dia lagi instalasi di sini. Lagi menjalankan. Kita lihat handphone saya. Ini handphone saya. Kita lihat tampilan aplikasi ini. Ini aplikasi ini jalan di device-nya langsung ya. Artinya tidak ada perbedaan, dia jalan di device atau di ini ya, di handphone tidak ada perbedaan. Dia jalan di emulator dengan di device itu berjalan normal ya. Di sini ini dia tampilannya, ini tampilannya di handphone ya, sama ya, seperti itu.
Ini bisa Anda lihat di sini menu-menunya ada. Kemudian ini kalkulator gizinya juga ada. Kemudian ini untuk berita gizi. Berita gizi ini RR speed dari suatu blok, bisa Anda ganti nanti itu dari blok yang Anda inginkan isinya. Karena ini butuh koneksi internet, ketika Anda pilih dia itu, dia akan melakukan request terhadap RR speed dari sebuah blok ya, seperti itu. Ini lagi loading, tergantung koneksi internet Anda ya. Nah, ini dia berita-beritanya seperti itu. Itu mengenai project yang pertama. Kita lanjutkan project yang kedua. Project yang kedua, English Conversation ini sama dengan metode yang tadi. Sebenarnya ini tinggal Anda bisa langsung running ya. Ini klik kanan, send, untuk application kita coba jalankan di emulator saja dulu. Ini lagi proses. Ketika proses running untuk English Conversation ini memang lebih lama dari project yang tadi, karena di sini dia ada beberapa folder suara dan yang lain ya. Jadi itu agak memakan waktu untuk running di emulatornya. Di sini ada suaranya ketiganya, sehingga dia butuh proses waktu untuk merunning itu ke emulator. Oke, ini dia udah jalan aplikasinya. Tinggal bisa Anda pilih di sini juga untuk membuka aplikasinya ya. Oke, seterusnya adalah yang enkripsi, sama dengan ini, tinggal Anda bisa running langsung ini ke emulator maupun ke device-nya ya. Ini oke, dia starting. Ini dia ya. Kalau Anda ingin menulis pesan, tinggal Anda pilih menunya ini. Di sini ada nomor tujuan. Kalau nomor tujuan ini, kalau Anda lakukan itu di di handphone, Anda pilih ini, dia akan merefer kepada kontaknya ya. Kata kunci di sini, kuncinya ya. Kunci untuk enkripsi dan enkripnya nanti pesan, kemudian hasilnya ini dikirim ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba tes menjalankan aplikasi enkripsi SMS ini di langsung device-nya. Ini device-nya saya. Di sini sudah saya install. Enkripsi ya, ini dia ya, Make Secure ini. Ini kita coba tulis. Nah, kita pilih nomor tujuannya ini ya, ini saya pilih di handphone. Nah, dia menuju kontak, kontak yang ada. Misalnya kita pilih sini, dia otomatis nomornya di sana. Itu yang tidak bisa dilakukan di emulator tanpa ada nomor kontak yang sudah Anda dibuatkan di emulator. Selanjutnya adalah menjalankan project mTower ini. mTower ini seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ini adalah merupakan project location based service yang bertipe client server. Kita pastikan dulu di servernya dia sudah kita kopikan file eksternal koneksinya. Itu kita letakkan kemarin di http docs folder mTower. Ini filenya ya. Kita pastikan ini jalan dulu dengan cara membuka di browser
http localhost mtower get tower .php. Nah, ini berarti dia dari sisi servernya PHP-nya ini sudah jalan ya. Oke, kita buka projectnya di sini. Tower ya. Nah, untuk koneksinya biasanya Anda atur di sini. Oke. Koneksinya di util sini. Ini posisi di mana posisi file eksternal yang kita butuhkan di sini. Nah, kalau Anda butuh koneksi yang domain yang sudah Anda upload ke host, ini tentu tinggal Anda buat URL-nya sesuai dengan nama hostingnya Anda, www misalnya www.mtower.com seperti itu ya. Jadi tidak ada perbedaan secara konsep, artinya sisi bagian servernya itu berada di dalam localhost atau komputer kita, atau dia berada di hosting atau di domain online seperti itu. Tidak ada perbedaan itu. Hanya dari segi pemanggilan namanya saja. Oke. Ini dia kita spesifikkan. Nah, khusus untuk pemanggilan localhost dari emulator, kita memang mengenal dengan yang disebut dengan 10.0.2.2. Ini sama dengan konsep memanggil localhost. Tetapi karena di emulator ini dia tidak mengenal localhost dari host itu dipanggil dengan menggunakan 10.0.2 di sini ya. Kalau Anda running di emulator di device seperti ini, Anda running di sini ya. Jadi koneksinya ini ke hostnya Anda itu bisanya menggunakan IP. Koneksinya ini berarti ini Anda ubah, ini adalah IP servernya atau di mana dia berada MySQL-nya. Jadi tidak harus konsep localhost ya. Kalau Anda jalankan di device juga bisa langsung, tetapi biasanya ini tidak menggunakan localhost di sini. IP servernya seperti itu. Kemudian masalah ini dia menggunakan Project mTower ini menggunakan library yang kita kenal dengan GreenDroid di sini. GreenDroid di sini pastikan dia ada di sini ya. Untuk memastikan mTower ini terhubung dengan library-nya, tinggal klik kanan properties, pilih di Android bawah, ini dia library-nya sudah ada include ya. Artinya project ini hanya library, bukan project untuk di running. Oke, kita running ini, coba tes. Cuma aplikasi ini ketika dia jalan, dia akan membaca nilai GPS dan membandingkannya dengan nilai lokasi yang di sini ya. Nilai lokasi yang di mTower ini. Artinya ketika aplikasi jalan, dia akan menghitung jarak antara nilai lokasi device dengan lokasi jarak yang ada ini dalam bentuk list. Artinya kalau Anda menjalankannya di emulator, sebelum Anda jalankan, dianjurkan Anda mengirim nilai lokasi pertama ke emulator. Caranya bisa menggunakan Eclipse itu di emulator control. Kalau belum yang tampil emulator kontrolnya, biasanya itu pilih di show file, show view kayak gini, add-ons, itu ada yang disebut dengan emulator control ya. Kedua, bisa juga Anda menggunakan DDMS, pilih dia, kemudian emulator control ya. Kemudian yang terakhir bisa juga Anda menggunakan yang disebut dengan GeoFix seperti ini, kirim nilai long dan latitude-nya. Jadi banyak caranya ya. Nah, kalau di device langsung dia tidak perlu seperti itu. Artinya karena memang device ini bisa langsung membaca nilai GPS-nya, karena di emulator kita emulasikan manual ya. Coba kita jalankan ini dulu di emulator. Sebelum kita jalankan, kita kirim dulu salah satu nilai lokasi, di mana lokasi ini berdekatan dengan nilai lokasi yang ada di sini ya, supaya menghitung jaraknya tidak terlalu jauh seperti itu. Oke, kita kirim dulu nilai lokasinya ini, kita send, kemudian kita coba running aplikasinya ini. Oke, kita running di sini. Oke, kita running di emulator. Ya, prosesnya di sini. Oke, lagi upload.
installing. Starting. Ini dia loading, baca nilai GPS, dapat. Kemudian kalau kita klik data tower, dia akan mengkalkulasikan nilai GPS kita sekarang dengan nilai GPS, nilai lokasi kita seperti ini. Dia akan bisa menghitung jarak dari sini. Oke, kita contohkan. Ini ya. Karena nilai lokasi TW01 ini sama dengan adalah nilai lokasi yang kita kirim, jadi dianggap dia dekat ya. Ini berbeda karena ini yang saya ambil tadi nilai lokasi yang kita kirim ya. Tentu ini dia jarak lokasinya kosong. Dengan beda dengan ini yang kita kirim, ini akan menghasilkan nilai lokasi seperti ini ya, sesuainya. Oke. Ini hanya peta lokasinya. Peta lokasi yang lokasi-lokasi kita yang ada di nilai data ini. Ini hanya nilai lokasinya saja berdasarkan nilai lokasi yang ada di sini. Anda perhatikan itu nilai lokasinya berdasarkan sini ya. Oke. Jika Anda pilih daftar towernya, dia akan menampilkan di sini ya. Di sini bisa Anda pilih salah satu ini, dia akan menampilkan nilai lokasinya itu seperti ini. Tentu ini Anda harus mempunyai koneksi internet. Dia tampilkan nilai lokasinya ini ya. Ini itu adalah di Jalan Sukabratas, depan RC Tampan Pekanbaru. Itu dilihat ini yang ditampilkannya itu ya, nilai lokasinya ini ya. Oke. Selanjutnya adalah project LBS PON ini. Dari segi servernya sudah kita bahas, itu sudah kita lakukan. Ini di admin ya, administratornya admin, passwordnya juga admin ya. Ini dia sudah terhubung. Ini sudah ada dari sisi servernya. Anda perhatikan untuk kebutuhan service di mobilenya ada sebuah folder yang harus kita tuju dari project Androidnya. Itu adalah di sini dia PON. Ini LBS config inilah folder yang kita akses dari MPON-nya yang merupakan service terhadap data-data yang ada di database-nya ini. Ini ya. Jadi itu. Jadi kita melink ke sini ya. Nah, kalau koneksinya Anda lihat itu berada di LBS link. Nah, ini filenya ya. Kalau URL-nya, karena kita untuk demonya kita menggunakan localhost, kita berada di folder PON ya. Kalau sama dengan yang mTower tadi, kalau Anda project dari sisi servernya sudah online atau sudah di hosting, tinggal Anda sebutkan di sini hostingnya ya. Oke, coba kita running ini sekali sama dengan posisi mTower tadi. Sebelum running, kalau di emulator kita anjurkan kirim nilai lokasinya dulu, baru kita running. Pilih tentunya emulator atau device di sini. Oke, baru dia menjalankan di emulator. Oke, dia lagi installing. Kita tunggu. Oke, starting. Ini sudah masuk nilai GPS yang kita kirim tadi sebelum kita running itu. Ini posisinya udah. Anda pilih nilai lokasi. Di sini dia akan menampilkan
lokasi-lokasi. Ya, kalau Anda pilih nilai lokasi ini sebenarnya di sini file Java-nya dia akan menampilkan file-file lokasi yang ada di sini ya, dari kota-kotanya ya, dari sini kotanya, dari ini di folder kota ini sebenarnya tampilkannya. Kalau Anda lihat itu adalah servisnya adalah kota VHV. Kalau kita buka itu pon lbs con kota titik VHV ya, ini yang ditampilkannya sama persis dengan di Hepon seperti itu ya. Oke, yang kalau Anda pilih ini dia akan masuk ke ya, ke subkategorinya ya, kategorinya. Kemudian kalau Anda pilih salah satu di sini dia akan masuk ke kategorinya lagi, tempat kejadian seperti ini ya. Itu berdasarkan tabel-tabel yang sudah ada di nilai lokasinya kita di sini sudah dibuatkan. Ya, tinggal kalau Anda pilih ini dia akan menuju nilai lokasinya sama dengan tower tadi seperti itu. Cuma di sini lebih lengkap, dia ada hotel, hospital dan yang lain-lain, dan dilengkapi beberapa daerah ya. Ini hanya untuk jadwalnya saja. Nah, jadwalnya berdasarkan apa? Dia juga pilih di situ ya. Misalnya akuatik, renang indah, segala macam, dia ada jadwalnya, sih tinggal pilih kita pergi ke lokasi seperti itu. Nah, untuk koneksi dari bagian servernya, pastikan bahwa koneksi yang Anda gunakan itu sudah sesuai dengan hubungan koneksi yang di sini. Kalau kita perhatikan di phone ini, di sini lbs-con ini ada file koneksi. Ini atur sesuai dengan file koneksi dari sistem yang Anda gunakan. Di sini servernya localhost, ya kalau online dia nama lokalnya, kemudian usernya root, passwordnya tidak ada. Sesuaikan dengan punya Anda. Apabila sistem Apache Anda mempunyai passwordnya, Anda masukkan di sini. Database-nya name-nya ini juga seperti itu ya. Kemudian untuk yang mTower-nya juga tadi, mTower itu juga Anda pastikan koneksinya sama dengan koneksi yang Anda gunakan ya, Apache server yang Anda gunakan. Selanjutnya akan kita lab demokan bagaimana cara menjalankan project-project yang bertipe client server langsung dijalankan di perangkat smartphone atau tablet yang Anda miliki. Sebenarnya menjalankannya itu hanya simple, tinggal Anda colokkan melalui USB. Apabila Eclipse-nya sudah mengenal perangkatnya, Anda tinggal bisa langsung running ya. Caranya kalau Anda running sebuah project seperti ini, nah di sini akan detect, kalau Anda perhatikan di sini detect, ini ada emulator kita, emulator di komputer di sini, emulator yang ini emulator komputer ya 554 ya. Kemudian ini adalah handphone device yang saya, kebetulan Samsung saya sedang saya colokkan. Tinggal Anda pilih oke, ini dia langsung running di sana. Nah, biasanya untuk menguji cobanya supaya nampil di layar ya, bisa Anda dokumentasikan maupun untuk presentasikan bagaimana jalan, bisa Anda menggunakan beberapa aplikasi open source untuk mengcasting tampilan perangkat mobilenya ya. Yang paling banyak digunakan adalah aplikasi software yang dikenal dengan Android Screencast ini ya. Mengapa ini paling digunakan? Karena dia memang ringan dan dia memang project open source dan instalasinya sedikit ya. Bukan berarti aplikasi-aplikasi untuk casting screen ya itu tidak ada, banyak sekali ya. Saya anjurkan ini Anda gunakan karena dia simple, dia ada project open source, bisa Anda download file JLP filenya kecil dari alamatnya ini ya, alamatnya di code Google Android Screencast. Anda download ini file JLP-nya, bisa Anda overview-kan seperti ini tampilan perangkat smartphone saya. Oke. Kemudian kita akan coba simulasikan bagaimana project mTower ini jalankan
di perangkat mobile, dan yang bertindak sebagai servernya adalah komputer ini, ya. Nah, setting yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda pastikan perangkat smartphone Anda atau tablet Anda itu terhubung secara IP dengan komputer ini yang bertindak sebagai database servernya, ya. Perhatikan di sini saya udah terkoneksi ke IP, jadi handphone saya sudah punya IP. Kemudian komputer ini sudah IP-nya sudah terhubung ke IP, ya. Bisa Anda menggunakan access point di tempat Anda berada, atau Anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tool seperti Connect TV Pro dan yang lain-lain, ya, seperti ini. Oke. Yang penting menghubungkan secara IP antara device-nya ini dengan local host atau server komputer Anda, ya. Seperti ini, ya. Ini IP servernya. Kemudian ini handphonenya sudah bisa terhubung ke IP servernya. Yang perlu Anda lakukan adalah hanya di setting utilsnya di sini, ya, koneksinya ini. Ini adalah local host. Karena ini akan dijalankan di smartphone, tentu ini adalah IP servernya. Di sini 192.168.241. Saya ganti 192.168.241.1. Oke, seperti ini, ya. Ini kita running langsung ke device-nya. Oke, kita running. Kita pilih handphone atau smartphone. Kita lihat tampilannya di sini. Dia jalan, ya. Cuma perbedaannya ketika Anda jalankan ini di perangkat device-nya langsung, berarti kita tidak butuh koneksi pengiriman nilai lokasi, karena memang device-nya ini ada GPS hardware-nya, bisa yang baca langsung sendiri, ya. Ini tinggal Anda buka. Ini saya buka, saya pilih misalnya yang T006. Nah, ini, ya. Berarti bisa Anda demokan langsung di perangkat Anda atau di emulator, sama saja, ya. Settingnya pun sama saja. Begitu juga dengan Anda men-setting di domain hosting dan tempat lain, ya. Tinggal Anda sesuaikan ini, ya, atau di sistem cloud dan segala macam. Demikian isi penjelasan dalam DPD ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pembaca buku kami sekalian. Apabila ada pertanyaan yang berhubungan dengan isi bahasan materi atau hal-hal yang berhubungan dengan pemrograman, khususnya pemrograman Android, bisa Anda tanyakan langsung ke email pribadi saya di uxc.willis@gmail.com. Saya usahakan semampu saya akan menjawab. Dan biasanya kalau ada beberapa pertanyaan yang sama, ya, akan saya coba itu jawab melalui blog saya. Jadi tidak ada salahnya Anda melihat info-info terbaru mengenai bahasan buku ini, ataupun ilmu-ilmu yang bisa saya sharing melalui blog pribadi saya, yaitu di nshafaat.wordpress.com. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyajian DVD atau penyajian buku ada yang kurang. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.